Halo Sobat BC Juanda, kembali lagi di podcast Warkop Bea Cukai Juanda, wadah interaksi dan komunikasi pelayanan Bea Cukai Juanda. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Kurnia Kolis, caster podcast kita kali ini. Untuk kali ini, kita akan membahas sesuatu fenomena yang sebenarnya sering kita temui, tapi kita jarang banget untuk paham. Jadinya kita kalau kerja itu kadang nggak adaptif. Nah, sebelum membahas lebih jauh, yuk kita mari kenalan dengan teman ngobrol kita hari ini. Ada Mbak Dika dan Mas Malik. Sebelumnya bisa diperkenalkan lebih detail. Halo Sobat Juanda, perkenalkan saya Brilian Dika, saat ini bertugas di seksi penyuluhan dan layanan informasi. Dan sebelah saya ada... Saya Malik dari seksi perbendaraan di kantor Bea Cukai Juanda. Oke. Perlu teman-teman ketahui, Mbak Dika ini kan biasanya jadi caster podcast kita di periode-periode sebelumnya, dan per Juli nanti akan satu ruangan dengan Pak Malik. Iya, sudah bergeser kursi, Mas Kolis. Welcome Mbak Dika. Terima kasih Pak Malik. Oke, bahasan kita kali ini adalah fenomena morning person dan night owl. Sebenarnya itu hal apa sih? Kalau istilahnya orang dulu mungkin bilangnya orang pagi dan orang malam, orang yang sering begadangan. Nah, sebelumnya saya sudah dapat info nih kalau dua teman ngobrol kita ini berbeda tipikal. Yang pertama saya tanya dari Pak Malik dulu deh. Oke. Dan Mbak Dika juga boleh nanti langsung jawabi, jam tidur paling telatnya jam berapa? Saya nih, kalau jam tidur paling telat mungkin jam 9 sampai setengah 10 ya. 9 sampai setengah 10. 9 tuh udah mulai kerasa ngantuk banget itu biasanya. Setengah 10 itu kadang ya masih ke kamar mandi atau kadang sudah hilang itu udah tidur. Wow. Tahu-tahu udah denger adzan aja bangun pagi. Gak bisa lebih malam dari itu? Lebih malam ya, lebih malam pernah case-case tertentu ya, kayak apa ya, mungkin masih ada tanggungan kali ya, karena saya kan juga sedang kuliah, jadi mungkin ada tugas yang belum dikerjakan gitu, tapi rata-rata saya usahain sebelum jam 9 malam tuh udah selesai sih. Jadi saya usahain sebelum jam 9 ya udah tinggal istirahat aja lah. Oke, kalau Dika? Kalau saya sebenarnya nggak beda jauh Mas Kolis. Mungkin kalau paling lambat itu jam 3 pagi kali ya. Tidurmu jam 3 pagi? Itu paling lambat. Paling lambat? Enggak yang selalu. Biasanya ngapain itu jam 3 pagi? Karena ada hal yang perlu diselesaikan biasanya, entah itu kerjaan atau tugas kuliah atau ya memang karena lagi nggak bisa tidur aja. Nonton drakor mungkin? Oh, jarang saya nonton drakor. Oke. Dari Pak Malik dulu. Berarti Pak Malik kan tipikalnya itu kan morning person nih. Saya termasuk morning person ya ini ya? Karena morning person itu adalah orang yang dia malah nggak bisa tidur malam banget. Paling mentok-mentok itu kalau nggak salah di penelitian itu sekitaran jam 10:30 itu udah paling lama. Nah, itu udah terbiasa dari dulu atau gimana? Kalau terbiasa sih ya mungkin ada salah satu faktornya ya yang membentuk saya jadi terbiasa tidur jam segitu. Tapi dulu juga pernah tidur di atas jam 11 itu juga pernah. Cuma karena sekarang ya saya harus ngatur jadwal ya, karena pagi itu harus bangun lebih awal ngejar alat angkutan umum kan soalnya. Nah, jadi ya saya usahakan bisa tidur cukup minimal 4-5 jam lah. Nah, saya upayakan sih minimal 4-5 jam. Jadi saya prepare lah sebelum jam 9 itu sudah mengupayakan untuk bisa tidur sih. Cuma kalau memang pernah di atas jam 9 sampai jam 11, jam 12 itu kalau pas lembur ya, masih ada tanggungan tugas atau apa gitu, saya lembur. Terus habis itu ya besoknya ngerasa nggak enak aja sih, karena di luar rutinitas. Ya. Langsung lemes gitu? Ya lemes langsung sih enggak, cuma rasanya perlu ganti jam tidur nih. Nambah nih kayaknya porsinya perlu nambah nih. Oke. Ya. Kalau perlu tahu nih sobat-sobat BC Juanda sekalian, Pak Malik ini orang yang PP banget dari Kediri ke Juanda. Itu tiap hari banget loh itu. Berangkat dari rumah jam berapa, Pak? Berangkat dari rumah itu jam berapa?
kok jadi saya nih Oh, ya. iya. Jadi ya bener sih ya, alhamdulillah diberi kesehatan masih bisa menjalani pulang pergi ya setiap hari ya. Bangun pagi ya insya Allah rutinnya antara setengah 4 sampai jam 4 karena memang saya alarm di situ ya. Nah berangkat pagi saya keluar dari rumah setengah 5, biasanya dapat bis ya antara setengah 5 sampai jam 5 itulah. Itu biar tetap fit. Gimana ya? Aku pernah gini Pak Malik. Aku tuh pernah nyobain caranya Pak Malik PP tiap hari. Di hari Senin PP, di hari Selasa PP, hari Rabu langsung collab aku. Langsung demam aku. Karena belum terbiasa kali ya Mas. Tapi udah tak coba itu 3 kali. Tapi tetap kayak gitu. Tapi kok Pak Malik kuat tuh. Ya nggak tahu ya kenapa ya, mungkin ada ini ya kali ya. Kita kan sebenarnya ada sih komunitas untuk teman-teman yang mungkin pulang pergi juga dari Kediri sampai ke Sidoarjo ini ya. Cuma setahu saya nih, kalau pengalaman sih, kalau selama perjalanan itu saya nggak bisa tidur nih di dalam bis itu ya. Kalau nggak bisa tidur nanti nyampe rumah tuh, wah capeknya berlipat-lipat memang. Nah, tapi kalau kita bisa tidur selama perjalanan itu ya Mas Kolis ya, itu kita bisa nyampe rumah itu kayak fresh gitu loh. Masih ada sisa-sisa tenaga lah untuk main sama anak-anak itu. Nah itu sih kuncinya ya itu selama perjalanan bisa istirahat aja sih. Tapi sumpah aku kagum sih di situnya. Soalnya aku nerapin selalu langsung kayak kerasa badanku capek terus demam. Mungkin karena ini juga sih. Sebenarnya saya sama Dika itu satu tipe. Saya night owl. Dan dulu memang sempat morning person tapi sekarang lebih ke tipikal night owl di mana ya sebenarnya bisa sih tidur di bis itu. Pak Malik kan pasti kalau ngelihat aku di bis itu ini tidur nih, ini tidur nih. Berapa kali kita ketemu tidur ya, Pak Malik ya. Tapi itu aku sampai rumah langsung bergas. Gak bisa tidur itu yang aku yang aneh itu. Nah, sekarang ke Dika nih. Kalau Dika bisa tidur sampai jam 3. Itu sejak kapan tipikal kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau startingnya kapan tuh aku juga kurang tahu ya Mas tepatnya itu. Tapi mungkin pemicunya bisa tak lihat kayaknya ini pola ini mulai itu dari dulu waktu kuliah. Biasa anak mahasiswa pasti kan seringnya SKS ya. Sistem kebut semalam, terus pola itu lanjut terus. Lulus kerja kebetulan juga pernah ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sampai malam gitu, dan idenya itu munculnya di malam Mas. Anehnya tuh itu karena aku ngerasa kalau misal aku kerja di hari terang itu banyak distraksinya, entah itu ngobrol sama teman atau lain-lainnya itu banyak, jadi kadang terhambatnya di situ. Di hari terang itu aku coba sisihin mana yang bisa tak kerjain pada saat itu dan mana yang aku nanti lebih bagus nih kerjanya di malam hari. Biasanya gitu. fokus yang malam itu fokus yang kreatif nggak sih Dik? Ya bisa juga. Biasanya bikin entah bikin konten atau kamu kan biasanya bikin PowerPoint tuh. Itu. Idenya memang muncul harus malam ya emang ya. Karena kan kayaknya ada salah satu faktor deh Pak. Itu tuh kayak makin malam kan makin ngerasa kepepet tuh. Jadi tertekan akhirnya muncullah ide itu. Selain itu kan juga mungkin di malam lebih sunyi atau lebih tenang lah istilahnya. Jadi bisa lebih maksimal kalau malam. Nah, sebenarnya kan fenomena morning person sama night owl itu juga dipengaruhi dari keturunan. Ada yang namanya DNA yang namanya itu kalau nggak salah chronotypes. Jadi itu diwariskan dari keluarga sebelumnya lah, dari Pak Malik nih. Morning person di keluarganya itu semua morning person atau enggak? Saya udah lama nggak ngumpul bareng lihat mereka tidur sampai jam berapa ya. Cuma kalau melihat orang tua sama adik-adik ya, kebetulan kan saya anak pertama ya. Jadi kalau lihat adik-adik dulu kayaknya sih ya memang tidur lebih awal sih sama kayak yang saya lakuin seperti sekarang ini. Cuma kalau orang tua saya lihat, seingat saya dulu saya tidur tapi orang tua saya itu belum tidur di jam-jam segitu itu. Jadi kalau dibilang keturunan ya saya nggak bisa mastiin sih, nggak bisa mastiin. Tapi kalau
ngelihat Mbak Dika yang tidurnya jam gitu tapi nggak ada mata pandanya ya. Iya, aneh loh. Iya, saya juga dibilang aneh sama teman saya, kok bisa. Tapi kalau misalnya yang jam 3 tadi itu kan paling lambatnya ya. Paling kalau yang Insidentil seringnya aja. itu jam 12-an. Jam 12 malam. Iya, Pak. Wih, Itu di keluargamu juga ada yang begadangan kayak gitu? Kebetulan enggak, Mas. Berarti di kamu aja? berarti Di patah anak-anaknya. Patah itu tadi Patah kalau itu tadi. keturunan ya. Kalau orang tua itu morning person mutlak. Morning person mutlak? Iya, cuma kan ini di keluarga aku juga punya kakak. Nah, kebetulan aku sama kakak aku ini sama-sama night owl. Jadi sama-sama bisa sampai malam banget gitu bisa. Gitu. Nah, kalau orang tua biasanya kalau di rumah jam 7 atau jam 8 malam tuh rumah udah pasti gelap. Tapi di situ pasti kamarku yang masih terang. Sampai malam. Gitu. Oke. Kak, apa itu sebenarnya kan terkait morning person sama night owl itu kan bisa berseberangan. Jadi seorang morning person itu bisa berubah ke night owl, begitu sebaliknya. Sebagai mungkin sedikit cerita di aku nih, dulu itu pas aku di Pekanbaru itu orang paling morning person banget. Aku nggak bisa tidur kalau jam 10, jam 11. Sedangkan teman-teman kontrakan itu sering ngajakin nongkrong. Terus masuk ke P2 sering main malam, keluar dari P2 nggak bisa hilang itu night owl tuh. Masuk PLI, padahal pikirku masuk PLI itu harusnya kan orang kerja kantoran tuh. Nah, kalau di Pak Malik sama Dika pernah nggak berseberangan ganti kayak gitu, ganti jam, entah sepersekian mungkin sebulan 2 bulan gitu, kehilangan jam tidurnya? Pernah Dika nggak, dulu Pak? mau apa aku dulu? Dika dulu boleh. Kalau berseberangan sih, kalau aku pernah beberapa kali, mungkin karena badannya juga lama-lama capek ya, karena malam terus pagi juga dipaksa harus bangun dan harus siap buat kerja. Jadi kadang-kadang kalau memang badannya udah udah nggak bisa menoleransi, jadinya paling ada di beberapa momen itu tidur jam 9, jam 10 gitu. Tapi nggak yang terus kok beralih ke morning person itu kok nggak bisa ya. Sebenarnya pengen, kayaknya enak ya jadi morning person, tidurnya awal, nanti bangun juga bisa lebih awal, bisa lebih segar gitu. Tapi entah kenapa saya juga nggak tahu, Mas. Nah, itu juga aku juga Kebiasaan kepikiran gitu kayaknya loh. itu. Iya, Pak. Kebiasaan. Nah, kalau Kayaknya dari sih. Pak Malik pernah Kalau bergeser ke night aku sih owl? pernah ya. Tapi aku nggak nyebut itu sebagai night owl, cuma pernah dalam kurun waktu beberapa hari itu tidur malam terus gitu. Cuma pernah juga jadi kebiasaan tidur malamnya itu waktu di Balikpapan tuh. Di Balikpapan kan ya sama kayak kita sekarang, jam kantornya sama, tapi banyak kegiatan yang malam itu, habis isya baru ada futsal, ada badminton gitu kan. Nah, setelah beraktivitas itu pulang maunya kan langsung tidur gitu, capek ya. Tapi ternyata capeknya itu waktu perjalanan aja. Begitu nyampe rumah istirahat, kadang sempat makan atau ngemil sedikit gitu malah lewat gitu, kelewatan ngantuknya itu. Jadi Udah kasep, Pak. iya, ngantuknya hilang gitu loh. Ngantuknya hilang terus muncul lagi udah pernah jam 12, jam setengah 1 gitu. Dan itu ngerasa besok paginya tuh udah pegel semua gitu, enggak. Jadi mungkin pas olahraganya dapat keluar keringat ya, tapi paginya tuh kayak makin capek gitu rasanya itu. Beda kalau olahraganya tuh sore-sore gitu ya. Sore-sore itu nanti malamnya habis mandi mau sholat maghrib itu udah seger gitu. Kalau dari penelitian itu ya, selain itu tadi kan mungkin yang patah tadi ya keturunan itu ya, tapi sebenarnya itu keturunan mungkin dari kakek nenekmu Dika. Bisa jadi. Tapi aku Soalnya nggak tahu, Mas. nah, ada juga yang namanya circadian rhythm. Jadi kalau bahasa awamnya itu jam jantung. Jadi makanya Pak Malik kalau bisa bergeser sampai kecapean kayak gitu ya mungkin jam jantungnya yang Namanya circadian rhythm. circadian Oh, iya. rhythm. Sebenarnya fenomena night owl sama morning person itu udah dari dulu. Zaman orang-orang purba itu kan nggak mungkin semua orang itu tidur semua gitu. Pasti ada yang jaga satu buat ngelindungin kawanan itu. Nah, makanya sebenarnya fenomena ini tuh kita harus tahu biar kita bisa lebih adaptif, lebih cocoknya di mana. Nah, untuk Pak Malik nih, karena Pak Malik kan seorang ayah dari 2 putri ya? Iya, Pak Malik. 2 putri alhamdulillah. Nah, putrinya umur berapa, Pak Malik? Yang pertama
mau 9 tahun tuh besok September itu. Yang kedua mau 5 tahun besok Oktober. Nah, udah istilahnya toddler ke atas ya. Iya. Nah, biasanya aku ini penasaran tuh, ini kalau ngerefleksi ke diri sendiri ya, mungkin ke Dika juga mungkin pernah, kita tuh sebagai anak kecil kan pernah nggak sih males buat tidur malam cepet itu. Nah, Pak Malik ngajarin ke anaknya biar bisa morning person. Bisa ikut ini ya, tidur lebih awal gitu ya. Mm-mm. Kalau dulu saya pernah baca ya beberapa literatur gitu. Biasanya anak yang aktif, tapi ini nggak bisa digeneralisir ya. Ha-ha. Anak yang aktif itu biasanya mungkin kelebihan energi, ya Mm-mm. kan? Bisa jadi atau mungkin ada faktor genetika juga di situ. Nah, saya berpositif thinking, mungkin dia lagi banyak energi yang harus dibuang gitu. Jadi saya upayakan waktu masih kecil itu, ya udah dia mau jalan apa, mau jalan, mau lari gitu, saya turutin aja biar dia cepet capek, nanti malamnya tinggal istirahat gitu. Iya. Strateginya sih kayak gitu kalau untuk anak-anak yang aktif gitu. Jadi saya upayakan seperti itu. Atau kalau enggak, dulu kan yang pertama itu sering bangun malam ya. Waktu itu sering bangun malam, jadi saya lihat nih polanya dia bangun malam karena apa gitu. Mungkin karena waktunya ganti pampers atau mungkin minta susu gitu ya. Jadi saya upayakan itu saya antisipasi sebelum saya tidur gitu. Jadi mungkin pampersnya udah diganti duluan gitu kan. Jadi pas tidur nanti bisa lebih lama tidur malam harinya gitu. Lebih nyaman. Tapi pernah nemuin pas, yaitu anak yang lebih apa itu Males tidur apa Lagi ya, pengen powerful begadang banget gitu lah, ya. pengen begadang. Ya pernah lah, pasti pernah Mas Kolis ya. Pasti pernah dan itu ya kita nikmati aja sebagai ayah kan, harus sama anak kan gimana ya. Ya sekitar toh nanti kan nggak selamanya dia akan menjadi anak kecil, terus nggak selamanya jadi bayi. Jadi mungkin itu masa-masa yang nggak mungkin diulang lagi gitu. Iya. Jadi itu motivasi saya, wah enak nih. Kayaknya seninya di situ, jadi seorang ayah menikmati anaknya yang masih baby pertumbuhan sampai balita nanti seperti itu. Oke. Kalau Dika nih, Dika semoga segera menjadi calon ibu. Amin. Ini jadi berdoa di sini ya. Jadi berdoa nih. Nah, nanti kalau udah jadi seorang ibu, ini ngelihat refleksi dari istriku sendiri ya. Istriku tuh geser ke, sebenarnya dia awalnya night owl nih, sama kayak kamu. Tapi lama-lama geser ke morning person karena keadaan. Tapi dia itu masih punya kepingin tetap night owl karena memang ada kerjaan. Nah, kalau kamu tetap night owl nggak? Berarti ini saya ngomonginnya tentang bayangan ke depan ya, Mas. Kalau nanti saya jadi ibu, mungkin saya ada kecenderungan buat ngajarin anak untuk jadi morning person berdasarkan pengalaman saya. Karena mungkin kalau untuk masa anak-anak lebih cocok di morning person dulu kali ya. Tapi nanti ke depan ya kita lihat sikon juga. Karena ini masalah bayangan, jadi kayak belum terlalu pasti. spesifik ya mau kayak gimana. Cuma nanti lebih menyesuaikan aja ritme anak nanti gimana. Yang penting pola tidurnya cukup, pola makan istirahatnya cukup gitu. Mas Kolis, saya barusan tuh kepikiran tuh. Siapa, Kayaknya si Dika ini Rasanya nggak enak dia nih. jadi night owl ya. Ha-ha. Itu mungkin karena dia dapat porsi lebih banyak jaga serambi waktu Samapta itu. Wah, Ya enggak? Bener sih. Ya, oh bener ya? Oh bener ya? Bener. Bener, tapi kayaknya waktu itu apa ya? Entah pembagiannya gimana, tapi tiap hari pasti dapat, Pak. Tiap hari Dapat pasti Tiap ya, dapat. hari pasti dapat tiket jaga malam. Hukuman Tiket mungkin jam. ya, hukuman bukan? Enggak, karena gini, menurut saya waktu itu pembagiannya kita setiap hari itu setiap orang pasti dapat. Oke. Nah, jadi waktu jaga malamnya itu dikit-dikit. Sedikit-sedikit. Nah, sementara waktu saya dengar dari pengalaman cerita teman saya, dia ini 3 hari sekali. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia sekali jaga tuh langsung sejam 2 jam gitu. Nah, kalau saya dulu setengah jam. Oh. Nah, kenapa sih? Baru Ya, kepikiran, itu mungkin. kenapa nggak dibikin lama aja gitu. Bisa jadi sih. dapatmu jam berapa itu? Nah, dapatnya pas jam 3, Mas. Ya itu mungkin ya. Menjelang subuh. Jadi tidur tuh kayak nggak tenang kan. Nanti kalau misal ketiduran, lebih ke kasihan temen yang apa ya, jaga sebelumnya. Kalau aku nggak bangun-bangun kan nanti dia jaganya lebih lama tuh. Jadi ya kayak lebih
Sikap, waduh, sikap. Takut di styling nggak sih? Iya, itu Takut di juga styling, takut yang apa yang hilang diambil pelatih itu. Nah, selama ini kan jadi morning person sama night owl itu pasti ada kendala-kendala tersendiri. Kalau Pak Malik pernah ada kendala nggak jadi morning person? Orang yang morning person banget. Kendala ya. Mm-mm. Kendala itu kendala apa ya kendalanya? Soalnya saya gambaran saya morning person itu gimana ya? Atau Tantangan kali. Tantangan. kendalanya Tantangan bisa mungkin. bangun pagi gitu atau gimana? Maksudnya Mungkin gara-gara terlalu rutinitas bangun pagi gitu. Kan kayak tadi mungkin acara malam susah buat ngikut, atau mungkin entah ya, kalau saya sih ya, ini mungkin terkait rumah tangga juga, karena saya night owl. Saya bangun pagi itu mesti agak istri saya agak sebel gitu. Nah, kayak gitu-gitu mungkin. ya, oh ya kalau seperti itu bentuk kendalanya ya sering sih yang seperti itu sering. Dan dulu itu kayak gini, misalkan ada kalau kita pas pulang kampung ya mungkin ya, pas pulang kampung jarang ketemu keluarga gitu. Keluarga mau ngajak ngobrol lama gitu. Sementara yang diajak ngobrol udah ngantuk gitu kan. Itu kan rasanya nggak nyaman juga ya sebenarnya ya. Terus pas apa ya, mungkin ada ajakan teman-teman kali ya yang pas agak malam hari gitu, mungkin olahraga malam atau apa, saya kan membatasi banget gitu. Misalkan di kegiatan kantor kan banyak nih yang malam-malam juga kan. Nah, mungkin saya nggak bisa ngikuti, itulah kelemahannya tuh. Kelemahannya kayak gitu, kendalanya. Kayak gitu masuk ya jadi kendala ya, masuk ya. Pak Malik, ini pertanyaan mungkin di luar konteks ya. Oke. Pak Malik, kalau orang kan PP tiap hari nih, Senin sampai Jumat nih. Iya. Olahraganya itu pas waktu olahraga kantor sama olahraga di luar nggak? Olahraga di luar ada. Saya hari Sabtu ya biasanya nyempatin waktu sama anak-anak ya, kadang berenang, kadang bersepeda gitu. Kalau olahraga rutin kan jelas hari Jumat itu sama hari Krida ya. Cuma saya upayakan hari Sabtu atau Minggunya itu berkeringat, entah itu dalam bentuk olahraga game atau olahraga kardio gitu ya, atau mungkin saya buat itu menyenangkan sama anak kan, bersepeda atau kemana gitu, jalan-jalan seperti itu sih. Tetap harus ada porsi olahraga, tetap harus ada. Oke. Ya. Kalau dari Dika, pernah nemuin kendala nggak? Terutama night owl ini sebenarnya banyak kendala sih. Aku banyak kendala kalau night owl nih. Mungkin relate ya. Relate aku. Kendalanya sangat memaksa untuk bangun pagi. Karena kan kita juga jam kerja kan. Jadi pagi itu harus standby, sementara tidurnya belum cukup lama misal kayak gitu. Itu jadi kendala. Cuma balik lagi, kalau saya ini kalau misal ada kendala di tidur kok kurang terus ngantuk, solusinya saya minum kopi, Mas. Sebenarnya bukan solusi yang bagus ya, cuma biar sayanya ini bisa melek, bisa nggak yang lemes gitu, biasanya pakai kopi gitu. Sebenarnya juga Ini nggak sih, pernah nggak sih Dik, kamu gini ngikutin jam kantor terus akhirnya jam tidurmu itu nambah di ujung gitu loh. Sebenarnya kamu bisa biasanya kebiasaan begadang nih, tapi karena terpaksa kegiatan pagi banget terutama, terus akhirnya geser jam tidurmu itu lebih awal. Iya, bisa. Tapi seawal-awalnya tuh mungkin jam 10 kayaknya. Jam 10? Iya, soalnya aku pernah memaksakan diri untuk tidur awal tuh, ending-endingnya tetap jam 10. Oh, nggak bisa tidur gini. Tapi karena memang udah habit ya, udah terbentuk itu. Nah, karena kamu night owl dan sering ya kayak gitu ya, jam tidurnya kan malam, olahragamu itu selain hari Jumat olahraga kantor, itu olahragamu malam? Iya. Kenapa itu ngerasa lebih berenergi kalau malam? Karena aku ngerasa waktu malam tuh lebih panjang. Bener. Nggak masuk ya? Ini bener ya? emang ya, aktivitasnya malam Iya, ya. aktivitasnya malam. Gitu. Oke. Ini untuk Pak Malik nih.
sebenarnya tadi Dika udah sempet nge-spill. Iya. Kita yang night owl itu sebenarnya kepingin balik geser, istilahnya hijrah balik ke morning person. Pak Malik ada tips nggak? Tips ya. Apa Mas Kolis mau PP seperti saya? Terus ya? Aduh, itu Pak Malik. Awal mulanya Aku tuh nih, Mas. bener-bener tak ikutin loh. Yang kapan? Pokok aku baru datang ke Juanda, terus ada dikasih tahu itu loh Pak Malik tuh PP gitu. Tak coba, gara-gara aku istriku minta. Lah kok hari Rabunya tuh mesti collab, mesti demam. Tahu-tahu langsung, aduh aku tidur dulu deh. Ya tips ya, kalau tips mungkin bisa jadi itu berlaku untuk saya, tapi nggak tahu apakah memberikan pengaruh nggak untuk yang sudah jadi night owl ini ya. Tapi bisa jadi referensi sih, Pak. Bisa jadi referensi. referensi. Kalau buat tips mungkin saya kan ngerasa pagi itu waktunya yang full power gitu ya, untuk beraktivitas, nyelesain tugas-tugas itu saya upayakan pagi terus. Jadi mendekati malam tuh maunya saya tuh udah dalam kondisi sudah capek gitu, energi sudah terkuras gitu. Nah mungkin itu yang bisa jadi tips. Kalau saya tuh gambarannya di pertengahan setelah Isya itu kalau bisa energi sudah tinggal sedikit gitu, mata sudah ngantuk gitu. Nah gimana upayanya supaya seperti itu gitu? Mungkin bisa olahraganya dibanyakin pas sore untuk Mas Koli sama Mbak Dika ya, atau mungkin pekerjaan yang menguras pikiran tuh jangan ditaruh malam hari lah. Dibalik ya, Pak. Iya, dibalik, taruh di pagi, nanti habiskan waktunya di sore hari biar waktu malam itu betul-betul untuk recovery, istirahat gitu. Jadi intinya tenaganya dihabisin dulu nih. Iya. Ibarat baterai Iya. habis benar-benar habis gitu ya. Jangan habis total lah, nanti kita disisain lah untuk istirahat, kan juga perlu energi kan, metabolisme tubuh. Jadi ya kita upayakan aja, pokoknya malam itu sudah capek lah. Jadi tinggal tidurnya aja gitu. Itu kalau mau berubah jadi morning person ya. Saya juga nggak mengklaim diri saya morning person, cuma saya ngerasanya sih enak beraktivitas tuh waktu masih pagi. Gitu ya. Kalau malam tuh udah waktunya istirahat lah kayaknya gitu. Oke. Sebenarnya kan morning person sama night owl ini kan apa ya, dua sisi yang kadang menguntungkan, kadang juga enggak juga. Plus minus Itu yang ya, yang kita kadang kita itu harus ngerti adaptifnya itu pas kapan gitu ya. Itu yang mungkin kita mau hijrah ke night owl kadang susah ya Dik ya. Aku tuh kalau mau tidur cepet itu mesti gelebak-gelebak nggak tidur. Tapi bener Mas Kolis loh, kalau misalkan saya tadi juga bayangin kalau semua orang di bumi ini semuanya jadi morning person ya, berarti ada waktunya semua orang tidur gitu ya. Tapi di jam yang sama ya, misalkan di waktu Indonesia Barat kayak di kita ini mungkin orang kalau morning person semua di atas jam 9 udah tidur semua, nggak ada aktivitas, udah nggak ada kegiatan malam kan ya. Jadi saya rasa masih saling melengkapi lah mungkin ya. Suatu saat kita butuh menjadi seseorang yang night owl juga, tapi di satu sisi kita juga butuh jadi orang morning person untuk mendukung pekerjaan kita sih. Seperti itu. Terlepas apa ya, tipenya ini morning person atau night owl, kita kan juga pasti tahu kebutuhannya gimana, harus disikapi dengan tipe yang mana, jadi tetap harus menyesuaikan sih Mas, enggak yang mutlak kok saya ini night owl, tipe yang mungkin masuk tipe night owl terus malam terus, kan enggak selalu kayak gitu. Jadi lebih ke ya adaptasi. Kapan kita harus adaptif. Sebenarnya kalau di baru mungkin kayaknya di bea cukai kali ya, kalau saya ya, sepengalaman saya itu unik. Jadi orang kadang kalau mungkin di pemetaan itu kan, kalau di Pekanbaru sih itu selalu ditanya bisa begadang enggak itu. Oh gitu ya Mas ya. Begitunya bisa begadang masuk P2 ada. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita kali ini terkait morning person, bukan versus tapi V, morning person V night owl, karena kita itu saling melengkapi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.